Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang Excel ya. Untuk kelas 8 dan juga untuk kelas 9. Kenapa bisa sama materinya? Sebenarnya sih kelas 9 materinya beda ya. Cuma karena sebentar lagi mau jam praktek dan harus belajar Excel, jadi kita sama-sama belajar Excel ya kelas 8 dan kelas 9. Oke, kita mulai dari dasar lagi deh karena mungkin kalian sudah lupa ya. Karena kita udah lama gak lihat komputer. Jadi yang namanya Excel itu adalah aplikasi pengolah angka. Angka ya, angka bukan huruf, bukan kata, dan juga bukan presentasi. Kalau huruf Word, kalau angka tuh Excel. Kalau di HP namanya spreadsheet. Nah, jadi kalian yang nggak punya laptop, nanti kalian bisa pakai spreadsheet. Adalah salah satu program pengolah angka yang populer dan banyak digunakan untuk membantu menghitung, menganalisis, membuat grafik, dan manajemen data. Jadi ini fungsi Excel banyak nih buat kalian yang nanti mau kerja setelah SMA atau enggak ya, walaupun kalian kuliah dulu nanti S1, S2, S3 itu tetap memakai Excel. Karena Excel lah yang paling banyak dipakai di dunia ini, dasarnya Excel. Oke, selanjutnya contoh aplikasi pengolah angka. Selain Excel ada banyak, ternyata ada Genome Office. Ini tolong dihafalin ya karena nanti kalian harus uh, keluar di soal kelas 8. Kalau kelas 9 ya enggak sih ini. Terus ada Casprint, ada Abacus, ada Star Office. Ternyata ada banyak ya, sampai Open Office Calc-nya ada 2, 3. Pokoknya nanti kalau di PG ingetin aja yang ada kalak-kalaknya itu biasanya itu Excel, pengolah angka bukan pengolah kata ya. Kenapa kalak ini berasal dari kata kalkulator. Ya, kalau ada angka 1, 2, 3 berarti dia termasuk software untuk pengolah angka. Oke, lanjut. Microsoft Excel emang apa sih? Jadi dia salah satu anak dari Microsoft Office. Nah, ternyata dasarnya Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office ada banyak, ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Publisher. Pokoknya yang kita pelajarin di sekolah cuma 3 ya. PowerPoint, Word, sama Excel doang. Nah, kalau Excel fungsinya untuk membuat dokumen yang dominasi oleh angka. Ini nanti kita belajar angka-angka kayak matematika. Dan hitung-menghitung yang sifatnya fleksibel, artinya Microsoft Excel dapat menghitung proses penghitungan apapun sesuai dengan yang diinginkan. Ini jauh lebih kompleks dari kalkulator. Jadi sebenarnya malah lebih dipermudah pekerjaan manusia dalam hitung-menghitung dengan Excel. Ya, selanjutnya lagi nih. Istilah-istilah dalam Excel pertama ada cell. Cell itu adalah bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter. Cell yang mana sih? Kita langsung aja ke Excel. Nah, ini tampilan Excel ya. Tampilan Excel logonya yang mana sih Excel? Nih, kalau saya keluarin Excel logonya ini nih ya. Nih, yang hijau ini. Nanti kalau keluar di PG gambarnya ini ya, hijau. Excel tuh berkaitan dengan hijau. Oke, kita buka. Di sini kita perbesar. Nah, yang dimaksud sel apa? Ini satu kotak ini nih, satu kotak perpotongan ini namanya Excel ya, Bang ya. Ini namanya Excel. Namanya sel. Ini satu kotak ini namanya sel. Ini selnya berada di mana? Lihat aja di atas. Nih, namanya name box. Untuk melihat sel, ini dilihatnya di name box. Selnya berada di mana? Ada di G10. Di sini ada di mana? Ada di J14. Ini ada di mana nih? Ada di E8. Cara ngelihatnya kalau misalnya name boxnya ditutup bisa aja. Itu gimana? Lihat aja atasnya nih. Ini ada kolom. Yang atas ini namanya kolom. Ingetin ya. Ini kolom. Kolom itu diwakili dengan huruf A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau samping ini namanya baris. Nah, lihat dulu kolomnya berada di I. Barisnya 11, berarti I11. Ini ada di mana? Kita lihat atasnya M, kirinya 15, berarti dia berada di M15. Gampang banget ya cara menentukan sel tuh kayak gini. Ini ada di mana selnya? Kita lihat kolomnya dulu, kita ke atas dulu baru ke samping. Ingetin ya, ke atas dulu baru ke samping. Ke huruf dulu baru ke angka. Jadi ini berada di sel F9. Oke, paham ya? Terus lagi di sini ada rank, ada worksheet. Worksheet lembar kerja merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 655.536 baris. Nah, tergantung dari jenis Excel-nya. Nih, kalau kita pencet kontrol ke kanan nih, kontrol ke kanan, ternyata ujungnya itu adalah XFD. Apalin ya, ujung dari kolom adalah XFD, sedangkan ujung dari baris adalah 1.048.576. Ini yang versi lama nih, ini 2003, ini kita ganti aja. Jadi 1.045.876, bener nggak tadi?
Kita lihat di sini 1.048.576. Iya, benar ya. Oke, lanjut. Workbook merupakan kumpulan dari sheet sampai sheet 256. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada sheet. Kalau kita mau melakukan pembukuan, misalnya kita udah kerja nih ya. Misalnya kita sudah kerja, pembukuannya di mana? Pembukuannya di sini. Misalnya kita mau bikin laporan bulan Januari. Gitu ya. Tambahin lagi gimana? Klik aja di sini plus. Sini kita klik kanan lalu kita rename ya. Untuk mengganti nama itu rename. Jadi Februari. Kita ganti lagi di sini rename jadi bulan Maret dan seterusnya ya. Jadi sampai bulan Desember tuh bisa dan seterusnya lagi bisa. Ini digunakan sebenarnya untuk membantu perusahaan-perusahaan ya untuk membuat laporan. Nanti kalau kamu menjual sesuatu juga mesti dilaporin per bulan ya misalnya gitu. Biar nanti jualannya lebih terukur. Terus rank itu kelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Oke, untuk rank kayak gini nih. Kalau sel cuma satu, rank lebih dari satu. Kalau dua udah disebut rank. Kalau empat, lebih lagi. Tiga bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia kayak gini nih, tuh bisa tiga ke bawah ya. Kalau di ke samping nggak bisa. Dia bisa 6, dan seterusnya ini adalah rank ya. Nah, untuk membaca ring ada di name box tuh ya, 3R dikali 1C. Kalau ke kanan 3R kali 2C. Maksudnya 3 row dikali 2 kolom gitu ya. Ini ringnya berada di mana? Dari G6 ya. Cara bacanya gini, dari G6 sampai dengan H8 itu ringnya. Oke, lanjut. Alamat relatif merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus dan fungsi akan berubah jika di-copy ke sel. Misalnya di sini ada sel ya. Misalnya saya mau naruh rumus nih. Di sini A5 dikali 6. Ya, sesuai contoh gitu ya. Di sini A5 saya tulis di sini ya. A5 saya tulis 6. Nah, kalau saya bawahin terus ini yang dinamakan relatif seperti ini. Jadi dia berubah. Kalau ke bawah dia jadi A6, ke bawah lagi jadi A7, ke bawah lagi. Ngaco. Ke bawah lagi jadi A8, ke bawah lagi jadi A9. Nih lihat ya berubah ya. Di sininya berubah nih. Itunya berubah. Ke bawah lagi jadi A10, jadi A11, A12. Ini dinamakan dengan tadi ini ya. Jadi alamat relatif. Nah, alamat semi absolut gimana? Tinggal tambahin aja tanda dolar. Nah, untuk menyatakan absolut dia harus pakai dolar. Di sini saya tambahin dolar nih. Dolar mana dolar? Dolar nih. Dolar. Di sini misalnya C6. Ya, kita lihat nih. C6 kita kasih misalnya di sini angka 2 ya. Nah, kalau kita ke bawahin, nah di sini yang A5-nya dia tetap karena absolut harusnya. Oh iya. Di sini saya lupa ditambahin lagi dolar. Dolar mana dolar? Saya lupa ya. Tambahin dolar. Nah, jadi tujuannya biar nggak berubah walaupun ke bawah. Nih kita klik lagi ke bawah. Nah, di sini A5 tetap A5, di sini tetap A5, di sini tetap A5, di sini tetap A5. Ini namanya absolut. Kalau tadi cuma satu doang, di sini doang, ini namanya semi absolut. Jadi masih bisa berubah yang belakangnya. Tapi kalau dua-duanya itu namanya absolut. Ini semi absolut, ini absolut. Yang ini bisa berubah angka belakangnya, yang ini nggak bisa berubah. Contohnya gimana sih kalau ke kanan? Nah, ini ke kanan ini ya. Ini dari A5 jadi yang kanannya jadi DC6 dikali D6 dikali E6 begitu ya. Oke, selanjutnya, jadi kalau untuk biar dia nggak berubah rumusnya harus dipakai tanda dolar. Di sini dipakai tanda dolar, kayak gitu ya. Biar nanti saat ditarik ke bawah, nih kalau mau narik ke bawah, arahin mouse-nya ke kotak kanan bawah, ini klik, ya klik sekali lalu tarik ke bawah. Nah ini rumusnya jadi sama semua yang sebelah kiri, ini yang udah absolut. Yang kanan tidak absolut, jadi dia berubah-ubah dari C6 ke C7, ke C8, ke C9, ke C10 dan seterusnya karena dia tidak memakai tanda dolar yaitu di sini absolut. Oke lanjut di sini ada lagi name box. Name box tadi sudah saya jelaskan ya.
Namebox tadi yang di atas kiri nih, yang ini namebox ya. Kalau ini namanya formula bar. Ini formula bar. Jadi untuk menuliskan rumus di sini nih namanya formula bar. Oke, lanjut. Formula merupakan bentuk persamaan menghitung nilai dalam worksheet. Sebuah formula diawali dengan tanda persamaan sama dengan. Jadi kalau kalian mau mulai sebuah rumus harus pakai sama dengan nih, kayak ini nih. Ini harus pakai sama dengan ya. Ini menyatakan kamu ingin mengetik rumus. Contoh misalnya ini saya hapus dulu. Saya mau ngetik 5 kali 5 ya. 5 dikali itu 4 ya. 4 dikali 5. Di sini nggak keluar 20. Kenapa? Karena tidak dipakai sama dengan. Tapi kalau saya pakai sama dengan 4 dikali 5. Pakai sama dengan. Nah, dia baru 20. Gitu ya. Biasanya kan kalau di matematika harusnya gini ya. 4 dikali 5 sama dengan. Gitu ya. Tapi kalau di Excel sama dengannya dulu. Baru penjumlahannya gitu. Ini salah, ini salah, ini salah nih. Ini dua salah. Yang betul yang ini ya harus pakai sama dengan. Jadi untuk Excel rumusnya awalnya harus pakai sama dengan. Lanjut. Ke bawah lagi menggunakan fungsi. Nah, di sini fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah ada disediakan oleh Excel yang akan membantu dalam proses penghitungan. Jadi sebenarnya kita sudah ada rumus-rumus yang tersedia di dalam Excel. Contoh ya, misalkan di sini saya ada data nih. Saya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya mau ada penyumlahan dari semuanya ini totalnya berapa sih? Saya pakai sama dengan di sini nih. Sama dengan, saya klik yang ini, saya klik tambah. Saya klik tambah, terus pilih yang atasnya. Saya tambah, ini satu-satu capek ya. Terus klik tambah, satu lagi, tambah. Satu lagi, tambah, satu lagi, selesai. Hasilnya ternyata 21. Ini penyumlahan ini ditambahin semua, hasilnya 21. Gitu ya. Lanjutnya, nah karena sudah disediakan fungsi oleh Excel, jadi kita nggak perlu atu-atu kayak gini nih, nggak perlu atu-atu kayak gini, ini ribet ya. Excel itu memudahkan, nggak kayak kalkulator. Kalau kalkulator kan 5 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 6 kan ribet. Tapi kalau di Excel ada yang namanya sum. Nah, cara menggunakan sum seperti ini. Kita klik dulu sama dengan, kita ketik sama dengan. Kenapa? Karena untuk memulai sebuah rumus. Sum. Nah, rumusnya ini sih sum. Gitu ya. Misalnya kalian main GTA, nge-cheat gitu ya. Kalau misalnya pakai soyam. Nah, itu kan nanti misalnya darahnya jadi tebel gitu ya. Nah, sama kalau di Excel ada kayak cheat gitu. Namanya rumus ya. Di sini sum untuk menjumlahkan. Nah, setelah itu kita klik buka kurung. Ini di blok aja nih. Nah, setelah di blok, ranknya langsung kebuka. Ini yang tadi kita belajar rank yang ini nih ya. Selnya dari C3, dari E3, terus sel E8. Di sini ada titik 2. Ini menyatakan ranknya ya. Ranknya dari mana? Dari E3 sampai E8. Jadi yang disebut di sini bukan angka-angkanya ya. Bukan misalnya 1 tambah 2 tambah 3. Nggak kayak gitu. Tapi langsung aja nih di blok, nanti selnya yang bakalan kepilih. Sehingga membentuk sebuah rank. Enter. Hasilnya sama, 21. Nah, itu contoh fungsi di dalam Excel. Selanjutnya, menggunakan rumus dan rank. Nah, ini dia. Ternyata di dalam sebuah Excel, di sini ada rumus-rumusnya ya. Ada kayak matematika, pangkat kali bagi plus minus. Ini kita coba satu-satu ya. Misalnya, saya mau sama dengan yang ini dikali yang ini. Nah, jadi hasilnya berapa? 30. Kenapa? Karena karena 5 dikali 6. Jadi E7 apa? E7 itu yang ini nih, 5. Ini E7. E8 yang mana? E8 yang ini, yang 6. 5 kali 6 berapa? 30. Saya coba lagi sama dengan, misalnya ini nih, E6. E6 isinya apa? 4. Dibagi di sini E4. Berapa dia isinya? Isinya 2. Saya klik enter. Hasilnya 2. Kenapa? Karena di sini E6 bagi E4 itu sama dengan 4 dibagi 2. Jadinya hasilnya 2. Gitu ya.
Oke, ini selain itu ada banyak lagi yang lain, kita langsung skip aja. Nah, di sini rumus ternyata ada banyak banget. Kemarin tugas saya kasih tuh ya, tugas Excel dalam tabel. Ini rumusnya harus dipakai nih, si sum, average, max, min, dan lain-lain. Ini harus dipakai ya. Contohnya ya, di sini misalnya saya mau daftar di sini nilai ya, daftar nilai pelajaran TIK tahun pelajaran 2020-2021. Nah, teman-teman, ini nggak usah dirapiin dulu ya. Nggak usah dirapiin dulu karena kita nggak tahu nih kita mau bikin kolomnya sampai mana. Jadi kalau mau kalau mau ngerapiin judul, nanti aja belakangan. Setelah itu baru kita masukin kolomnya. Di sini nomor. Kenapa? Karena setiap sesuatu tabel harus diawali dengan nomor. Biasanya sih gitu. Baru nama ya. Di sini nama siswa. Di sini pelajaran. Misalnya pelajaran TIK. Materinya deh, misalnya di sini bab 1 ya. Bab 1 misalnya tentang Word. Di sini tentang Excel. Di sini taruh deh materi. Di sini saya hapus dulu materi, delete. Baru di sini bawahnya ada Word, ada Excel, dan ada PowerPoint. PP aja ya. Setelah itu di sini ada rata-rata. Ada jumlah dulu deh. Jumlah. Di sini baru rata-rata. Ngaco. Rata-rata. Habis itu baru di sini keterangan. Nah, ini yang paling susah nih. Nah, nanti nih kita pelajarin yang ini paling mantap ini ya. Misalnya nomor 1, misalnya namanya Udin. Nomor 2 namanya Ujang. Nomor 3 namanya Sinta. Udahlah, 3 aja. Ya, ceritanya Sinta direbut Udin dan Ujang. Oke, materinya si Udin ternyata 90, 80, dan 70. 9. Oke lah. Ujang ternyata dia nilainya 17, kecil ya. 40 dan 26. Ternyata Sinta pas-pasan dia. Di Sinta 75, 75, 75. Oke. Nah, di sini baru kita rapiin nih. Ini harus kita rapiin ya, teman-teman ya. Ini kita blok. Ini namanya di blok nih. Kalau ngeblok, kita harus nahan dari sel yang ini nih. Ngebloknya pastikan terlebih dahulu ini kursornya harus bergambar plus putih kayak gini ya. Kan ada plus hitam, ya ada tanda panah, dan ada kayak gini nih ya, panah ke bawah. Pastikan warnanya putih kayak gini ya, plus putih. Baru klik dulu ya, klik tarik ke kanan. Nah, kita sudah punya di sini kolomnya ternyata sampai H doang. Baru kita klik merge. Nah, di sini fungsi merge adalah untuk menyatukan sel. Kita klik merge. Setelah itu bawahnya juga sama, kita klik merge and center ya. Baru deh kita kasih blok misalnya gitu ya. Setelah itu ini nih, nah ini kenapa berantakan sih judulnya? Bisa kita atur, yaitu gimana? Ini kebawahin, kasih merge, kita gabung. Kalau tadi gabungnya ke kanan, ini gabungnya ke bawah. Ini gabung lagi ke bawah pakai merge. Ini gabungnya kemana? Ke kanan pakai merge. Ini gabungnya kemana? Ke bawah pakai merge. Ini gabung ke bawah pakai merge. Ini gabung ke bawah pakai merge. Nah, di sini baru ada tulisan nilai terkecil ya. Nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, di sini juga saya mau blok nih, dari sini sampai sini kita merge and center, ini sampai sini kita merge and center. Di sini jangan lupa 2 dan 3. Nah, setelah itu baru kita kasih border nih, border. Border di sini ada banyak pilihan ya, ada bottom border untuk bawah doang, ada top border untuk atas doang, left border untuk kiri doang, right border untuk kanan doang ya. Kita pilihnya yang all border. Kalau mau ngilangin border gimana? Gampang banget. Ini kita klik aja yang no border. Nah, inget ya, ini ntar keluar di soal nih. Untuk kelas 8, untuk kelas 9, ini diapalin karena nanti kalian nilai buat di SHWN yang ntar ada nih ya. Setelah itu kita all border. Habis itu kita rata tengah, yang ini nih. Namanya middle align. Ini kalau ini rata tengah
ke kiri atau ke kanan, kalau ini yang ke atas atau bawahnya. Ya, gini ya. Dia lebih rapi. Nah, ini ke tengahnya juga. Udah mulai rapi kan? Nah, dirapin lagi itu di bold. Nah, pasti bold udah tau lah, masa nggak tahu bold ya. Bold itu untuk perataan, untuk menebalkan. Nah, ini kita ratain lagi. Nah, kita mulai menggunakan rumus yang tadi kita belajar. Untuk jumlah pakai rumus sum sama dengan SUM. Gitu ya. Setelah itu baru kita buka kurung. Nah, kita blok aja nih. Nggak usah puyang-puyang lah mikirnya, kita blok aja. Setelah itu klik enter. Ya, ini jumlahnya udah ketahuan nih. Omar, terus ke bawahnya gimana? Pakai sum lagi, sama dengan sum gitu. Sama dengan sum. Iya, sama. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok lagi. Kalau misalnya mau pinter, ya misalnya kita lihat aja nih C dari C7. C7 ya, bukan C2 ya, yang dilihat bukan yang ini, tapi yang ini nih, C2. Kita ketik misalnya C7. Nah, dia langsung muncul tuh biru-biru, titik 2. Kita pilih E7. E7. Omar, nggak pakai kurung gimana? Nggak apa-apa, nggak pakai kurung ya. Nggak harus dikurung. Baru kita blok. Sebenarnya sih nggak usah diblok sih, ini pilih salah satu aja. Kita nggak usah ngulang rumusnya lagi, nggak usah, ngapain ribet-ribet. Ini kita tarik aja ke bawah. Nah, sama juga nanti di sini nih. Kalau rata-rata apa rumusnya? Average sama dengan average. Buka kurung. Nah, di sini kita klik aja nih, dari sini sampai sini. Ini untuk mencari nilai rata-rata. Klik enter. Sama kayak tadi, untuk mempercepat, klik aja dulu. Ini jangan lupa ya, kadang-kadang ini masih ada di sini nih, masih ada di sini. Dia mau nyoba narik, nggak bisa narik kalau si selnya nggak dibalikin dulu ke yang bakalan tarik gitu ya. Kalau dia ada di sini, masa mau ditarik yang ini, terus kita pilihnya ke sini kan nggak mungkin. Jadi kalau mau narik, pastiin dulu selnya berada di tempat yang bakalan kita tarik ya. Baru kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini nih ngerada sulit nih keterangan nih. Saya maunya di sini keterangannya ya. Di sini saya taruhin keterangan. Di atas 75, dia lulus. Di bawah 75 ya. Di bawah 75 dia gagal. Nah, ini sebenarnya rumusnya masih gampang kalau dua kayak gini nih. Ini namanya fungsi if ya. Ini rumusnya masih gampang banget dibanding nanti ada yang namanya tiga fungsinya. Nanti kita belajar ini ada 3 fungsi if. Ada di mana nih? Nah, kita baru logika if yang 2 kemungkinan. Nanti ada lagi namanya nested if. Nanti kita pelajarin juga tuh. Nah, di sini kita keterangan langsung aja sama dengan saya mau nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata. Jadi yang diambil mana? G6. Ini G6. Ya. Jadi nggak sel yang jumlah atau sel yang lain-lain. Nggak. Biasanya yang di keterangannya itu jika nilai rata-rata ya. Di sini nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Biasanya yang jadi patokan tuh nilai rata-rata. Jadi sama dengan if. Jangan lupa ya, karena ini logika if, kita pakaikan if. Terus buka kurung, baru kita pilih selnya nih. Selnya yang ini nih rata-rata nih ya. G6. Setelah itu kita kasih jika G6 lebih besar sama dengan 75, baru titik koma, dia ada tanda kutip. Di sini nggak boleh kutipnya satu. Ini error nih, ini error. Jadi harus dua sekaligus, dia baru keterangannya lulus. Tanda kutip 2 lagi, di sini titik koma. Terus di sini ada, oh ya, untuk beberapa laptop, nah ini yang bikin ilmunya jadi rada ribet. Kenapa? Karena terkadang ada yang nggak mau titik koma, dia maunya koma. Jadi nanti error dulu kalau dia pakai titik koma. Ada juga yang maunya titik koma. Setahu saya sih laptop saya maunya titik koma, bukan koma ya. Nah, jika di atas 75 sebenarnya lulus, maka langsung aja titik ke tanda kutip 2 lagi, gagal. Nah, selain dari yang itu gagal. Jadi kalau ada murid yang nilainya tidak lebih dari sama dengan 75, maka dia gagal.
gitu ya. Nah, jadi si Udin lulus. Ujang gimana Ujang? Ujang gagal. Sinta gimana? Sinta lulus. Gitu ya. Ini untuk keterangan dua kayak gini. Ya, keterangan dua kayak gini gampang banget. Kemarin yang saya suruh kan 3 keterangan ya. Coba kalau saya maunya di sini saya tambahin lagi. Untuk nilai 75 pas gitu ya. 75 pas, maka remedi. Jangan deh. Nilai di bawah 80 maka dia remedi. Oke. Di sini saya ganti lagi nilai di atas 80 yang baru lulus. Gitu ya. Jadi ada lulus, remedi, sama gagal. Nah, ini dinamakan dengan nested if yang tadi saya bilang. Nah, ini yang susah banget nih. Ya, ini lebih susah. Kadang-kadang orang yang udah pro aja kadang-kadang masih suka gagal karena lupa. Nah, kita coba ya. Kita coba pakai nested if. Sama dengan if, kita bahasain aja. If itu artinya jika. Sama dengan jika kita buka kurung. Nah, jika sel rata-rata, yang ini dia di atas 80. Berarti kita tulis di sini ada tanda ke kanan nih gitu ya. Ini untuk lebih dari nih. Lebih dari sama dengan 80 gini ya. Maka pakai titik koma. Titik koma tuh artinya maka. Jika sel yang ada di G6 itu di atas 80, maka dia lulus. Karena dia mau pakai suatu kata tuh harus diisi dengan kutip. Lulus gitu. Pakai huruf besar biar enak. Lulus. Buat ditutup, kutip 2 lagi. Di sini titik koma lagi. Ya, baru pakai if lagi. Gitu. If lagi buka kurung lagi. Ini namanya nested if. Terus lagi G6 lagi. Serius. Terus habis itu kita lebih dari di bawah sama dengan 75. Sebentar. Saya rada lupa nih. Jadi pertama-tama yang lebih kecil daripada 20. Oke. Nah, baru habis itu kita lebih besar sama dengan 75. Ya, 75. Gini deh ya. Lebih besar sama dengan 75. Baru dia maka dia remedi. Tanda kutip 2. Nah, untuk yang terakhir itu nggak usah pakai fungsi if lagi, udah langsung aja. Artinya tuh selain itu ya. Titik koma yang terakhir tuh artinya selain itu. Kalau titik koma yang awal tuh artinya maka. Selain itu maka dia akan gagal. Oke. Nah, coba ya. Kita kebawahin apakah dia akan berhasil. Ya, ternyata si Sinta jatuhnya remedi. Ya, ini kenapa? Karena dia nilainya masih di bawah 80. 75 kan nilainya di bawah 80, dia remedi. Nah, ini si Ujang di bawah 75, yaitu 27, maka dia gagal. Ini dinamakan dengan fungsi nested if. Nah, nanti kelas 9 harus belajar nih. Nah, itu rumus-rumus yang bakalan saya keluarin di dalam ujian dan juga ujian praktek kelas 9. Oke, ini rumus-rumusnya yang lain ya, ada SQRT, dia untuk mengakarkan nilai, ada today, mengambil tanggal dan sistem komputer dengan format default. Kita coba ya, today ya. Bisa nggak ya today? Saya belum pernah nyobain today nih, coba. Sama dengan today, ini. Oh, keluar tanggal ya, tanggal, kayak gini nih. Kalau saya time, bisa nggak time? Sama dengan time, gue kurung, tutup kurung. Nggak bisa ya, time ya. Nggak bisa. Oke. Terus lagi di sini ada ABS absolut. Jadi kalau kita pakai ABS, nanti nilai minus jadi plus. Terus ada integer. Integer itu untuk pembulatan ya. Misalnya di sini ada angka yang ini ada
apa namanya, ada koma-komaan ya. Coba saya pakai integer. Sama dengan integer, buka kurung, saya pilih selnya yang ini, enter. Maka dia akan dibulatkan ke bawah ya, walaupun nih atas nih. Ini kan 6 kan harusnya pembulatan ke atas dong ya. Tapi kalau di integer doang, maka dia pembulatannya ke bawah. Oh, ini ada nilai terkecil nih. Lanjutin ya. Nilai terkecil sama dengan min ke kurung. Ini blok aja nih ke bawah. Nah, terbesar apa? Sama dengan max. Max ini dari sini sampai sini aja ya. Nah, jadi nilai terkecilnya 83 yaitu si Ujang. Nilai terbesarnya 249 yaitu si Udin. Nah, ini tinggal tarik aja ke kanan. Udah kelar. Nggak nyampe berapa menit ngerjain ginian doang kan. Cepet banget nih soalnya kelas 9 ya. Di sini ada round. Round itu untuk pembulatan juga. Ya, pembulatan juga. Di sini round itu pembulatannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini 219, kita pengen pembulatan yang 4. Ya, berarti di sini ada angka di belakang itu ada 4. Ya, ini contohnya nih. 1731208, maka cuma 4 nih. 1 2 3 4. Kayak gini contohnya ya. Kalau trung dia sama kayak integer dia. Dengan bagian pecahan tanpa memperhatikan pembulatan. Jadi dia sama kayak integer. Concatenate itu untuk menyatukan, menggabungkan beberapa teks. Jadi concatenate dia total dan nilai, maka dia jadi nyatu total nilai. Gitu doang ya. Concatenate. Misalnya di sel yang satu dia total, di sel yang satunya lagi dia nilai, maka dia akan jadi nyatu. Left itu mengambil yang sebelah kiri. Misalnya dia mengambil sebelah kiri dari Medcom. Sebelah kirinya dia mengambil 3 huruf, berarti yang diambil Med-nya doang. Gitu ya. Terus lagi di sini right. Dia mengambil dari Medcom nih yang 3 angka terakhir, yaitu com doang. Yang keluar maka com doang. Untuk mid dia ngambil tengah. Jadi kita tentuin dulu nih mau angka keberapa? Kedua, berarti setelah M dan A ini baru kita mulai nih, kursornya ada di sini nih ya. Terus kita mau ngambil berapa huruf? Kita mau ngambil 4 huruf, berarti dari D, C, O, dari A ya. Maaf, ini kan 1, 2. Ini maka 2 dari sini dari A. 1, 2, 3, 4. Berarti A, D, C, O. Lower itu untuk mengecilkan huruf ya. Kan Medcom nih di sini hurufnya kapital. Di sini jadi huruf kecil. Itu fungsi lower. Fungsi upper terbaliknya dari lower. Dia Medcom kecil semua dibesarin jadi kapital. Itu upper. Proper gimana? Nah, ini yang biasa saya pakai proper. Jadi dia untuk awalnya dia huruf besar dan setelahnya dia huruf kecil. Gini ya. Jadi kita nulisnya acak-adul. Ntar kita rapin aja pakai proper gitu. Ini fungsi logika if tadi kita udah pelajarin. Nested if kita udah pelajarin. Nah, untuk lookup nanti kita pelajarin setelah semesteran. Ya, setelah PTS baru kita berlanjut ke lookup untuk kelas 8. Untuk kelas 9 nggak belajar lookup lah ya, karena udah ujung, jadi nanti ujian prakteknya biar nggak terlalu sulit. Oke, mungkin itu aja nih, udah berapa lama nih saya materinya. Nanti PowerPoint-nya juga saya bakalan upload ke bahan ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.